Menteri Sosial. Terima kasih Yang Mulia. Yang pertama kami akan menjawab pertanyaan Yang Mulia Bapak Arief Hidayat bahwa bansos di Kementerian Sosial itu bentuknya cash transfer. Jadi tidak ada dalam bentuk natura atau barang. Jadi semua transfer ke rekening penerima manfaat 100%. Kecuali respon kasus. Jadi ada yang sakit, ada yang disabilitas, butuh bantuan, dan itu dia belum menerima bantuan sama sekali, baru kita bentukkan macam-macam, mungkin nanti bisa saya tunjukkan fotonya, seperti itu. Jadi kalau untuk reguler kami 100% menggunakan transfer ke rekening PM, seperti itu. Jadi tidak ada dalam bentuk barang atau natura. Kemudian yang berikutnya, menjawab pertanyaan Yang Mulia Ibu Eni Nurbaningsih. Sebelumnya Ibu, saya mohon izin Pak Ketua dan Bapak Ibu Hakim. Terkait dengan penyaluran bantuan pangan beras dilaksanakan oleh badan, bukan Monsos ya? Bukan, Pak. Nah bukan. Itu apakah tahun 2000 itu hanya 2023 atau sebelumnya gimana? Sebelumnya sejak saya menjadi menteri sudah tidak. Oke. Kami tidak ada menyalurkan dalam bentuk barang. Oke. Ya, sejak saya menjadi menteri. Oke, terima kasih Ibu. Ya, kemudian yang berikutnya adalah tadi sudah dijelaskan tentang kenapa awal tahun anggaran dicairkan. Ini bahkan sejak sebelum saya menjadi menteri, itu pencairannya sudah bulan Januari. Karena memang tadi saya jelaskan teorinya, kalau mereka itu tidak bisa memenuhi kebutuhan 1 bulan untuk hidup itu mereka nggak bisa. Jadi makanya kita harus sangat disiplin untuk membantu mereka. Kemudian yang berikutnya adalah bansos yang lain untuk bagi pekerja sosial, itu bukan bansos Ibu. Jadi pekerja sosial itu kami bayar. Makanya tadi kami jelaskan ada selisih anggaran antara bansos dan program perlindungan sosial. Sehingga di dalam situ adalah ada pekerja sosial. Pekerja sosial ini yang mendampingi para PM, nanti kami bisa jelaskan mendampinginya seperti apa. Jadi kalau dia sakit gila misalkan, dia gila waktunya ke rumah sakit, karena dia harus rutin berobat, maka pekerja sosial inilah yang mendampingi. Kemudian itu dibayar oleh Kementerian Sosial. Jumlahnya kalau nggak salah hanya sekitar 2.000 seluruh Indonesia. Kemudian berikutnya, jadi itu gaji sifatnya, bukan bansos. Nilainya sekitar 3 juta per bulan untuk pekerja sosial. Seperti itu. Nah berikutnya, menjawab pertanyaan Yang Mulia Prof. Guntur, apa ada tim pengendali? Bapak mohon maaf kalau saya menggunakan tim, itu biayanya cukup besar. Akhirnya saya menggunakan elektronik Bapak, semua. Jadi sekarang ini saya bisa persis tahu berapa realisasi pencairan keuangan, saya bisa buka sebetulnya. Ini tadi sempat saya print, sempat saya cetak per tanggal 5 April, tolong yang realisasi pencairan keuangan. Karena semua sudah elektronik, jadi kami tahu berapa realisasinya di lapangan. Kemudian kalau khusus untuk tadi, kenapa diserahkan kepada kelompok? Karena mohon maaf, yang kelompok yang kita berikan, satu, dia untuk disabilitas. Dia nggak mungkin bisa pergi kemana-mana, seperti ini kasusnya. Ini gila yang diserahkan, ini gila, kemudian yang disabilitas seperti ini nggak mungkin mereka, dan mereka tinggal sendiri. Jadi mereka kita serahkan kepada kelompok itu yang memberi makanan. Jadi seperti ini laporannya setiap hari. Jadi kelompok setiap hari setelah menyalurkan makanan itu harus mengirim fotonya kepada kami setiap hari. Itu cara pengendalian kami, karena kalau dengan tim itu sulit untuk kami juga.
Jadi ini sudah salur belum? Nanti kalau itu misalkan si A, kenapa nggak disalurkan? Itu keluar kayak pop up gitu, keluar bahwa ini belum terima makanan. Dan itu ada di situ. Datanya itu 1.251, dia belum terima makanan. Seperti itu. Nah itu nanti kita cek. Kenapa? Dengan pendamping tadi, Peksos itu. Seperti itu. Jadi kita cek kenapa dia nggak terima gitu. Maka Peksos itu dan pendamping kami, PKH, ada pendamping PKH, itu yang ngecek ke lapangan. Kenapa dia belum dapat terima makanan? Mungkin udah meninggal, mungkin sakit di rumah sakit, sehingga dia nggak terima makanan. Nah kemudian berikutnya, itu kalau ada dispute, misalkan laporan tentang misalkan penyelewengan bansos, kami dibantu oleh Satgas di KPK, Satgas untuk Satgas khusus untuk kalau ada sesuatu dan Satgasus yang diberikan bantuan oleh Pak Kapolri ke kami. Kami punya didampingi dari Pak Kapolri sekitar 21 orang dan dari KPK juga ada mendampingi kami kalau ada dispute tentang penyaluran ini. Seperti itu. Nah, untuk ngontrol apakah kami misalkan mau komplain, kami 24 jam kami punya sisi room. Seseorang bisa melapor, kenapa saya nggak terima bulan ini? Kenapa ini nggak berhak? Jadi yang kita sebut usul sanggah, ini nggak berhak. Kenapa ini dapat? Maka dia bisa melaporkan, dia tunjukkan foto rumah, kemudian kami cek lapangan. Kalau ternyata menurut kita betul seperti ini, Pak. Ini rumah tidak layak bansos, maka kita kirim. Karena sesuai Undang-Undang Nomor 13 2011, keputusan data itu ada di daerah. Jadi karena itu kita kembalikan ke daerah. Awalnya saya minta daerah kembalikan 3 bulan, tapi tim dari Satgasus, kemudian KPK nyampaikan terlalu lama Bu Mensos, 1 bulan saja. Akhirnya 1 bulan, kalau mereka daerah tidak menjawab, berarti sanggahan atau usul itu betul. Seperti itu Bapak. Jadi ini untuk menjaga data kita, apakah data kita betul atau tidak. Itu kami punya, sekarang sudah ada berapa juta relawan ya? 2 juta relawan yang dia melaporkan itu. Kemudian ini hasilnya, jadi ini hasilnya Bapak. Sebelumnya Mas. Sebelumnya, tolong sebelumnya. Jadi ini ada total usulan, jadi ada dia mengusulkan. Nah kemudian usulannya ditolak, itu 492.000, kami punya datanya ini. Ditolak bisa oleh di daerah, juga bisa dari kami. Kadang tetanggaan gini saling iri Pak. Saling iri, padahal ya memang dia butuh gitu. Setelah dicek, dia tidak bisa kita hanya lihat memang kondisi rumah, kadang harus ditanyakan. Contohnya misalkan, di suatu daerah, di suatu daerah, saya tidak sebutkan, itu rumahnya kayak istana di tengah hutan. Tapi ternyata dia itu dulunya TKI, kemudian sekarang dia tidak bekerja, dia sekarang menjadi miskin, tapi rumahnya seperti istana, tapi nggak laku dijual karena di tengah hutan. Seperti itu. Jadi itu kita harus cek seperti itu untuk menjaga kualitas DTKS kami. Kemudian berikutnya adalah tadi disampaikan jadi untuk komunitas itu tetap kita berikan BNBA. Di wilayahmu yang diberikan bantuan itu ini A, B, C, D, alamatnya ini. Jadi dia memberikan ke yang bersangkutan sesuai data itu, kemudian melaporkan melalui foto seperti ini. Juga ada komunitas anak yatim yang dia tidak ada orang tuanya. Itu di yayasan-yayasan, itu kami bantu. Memang belum sepenuhnya semua bisa kita bantu. Jadi seperti ini setiap hari mereka buat laporan. Mengirim setelah bantu makanan, kemudian foto dikirim kepada kami, seperti itu. Kemudian, jadi kalau mau menyaksikan, monggo siapapun boleh melihat
kita saat penyaluran ini, siapapun, kami malah senang kalau semua bisa melihat karena itu transparan bagi kami juga, terutama untuk pertanggungjawaban. Kemudian, nah permasalahannya memang kadang mereka tidak punya KTP, tidak punya KK. Permasalahannya kadang kenapa dia nggak punya KTP? Karena nggak punya rumah. Sehingga misalkan dia tempat itu, sehingga yang bersangkutan itu dia nggak boleh dipakai alamat itu. Jadi misalkan dia sewa tanah, rumahnya ada, dia nggak boleh. Nah, kemudian yang berikutnya ini saya kemarin nemukan lebih dari 500 anak. Itu anak TKI yang ada di Sebatik. Ini sekarang kita Batam, kemarin kita kasih KTP. Karena dia nggak punya KTP, sehingga padahal dia nggak tahu juga orang tuanya ada di mana. Mereka ikut yayasan-yayasan seperti itu. Jadi kami harus ngurus sampai mereka dapat KTP dulu atau dapat KK dulu untuk kami memberikan bantuan. Karena kalau tidak, kami juga kena pemeriksaan. Jadi yang pertama dilakukan adalah pencocokan data dengan data Dukcapil. Itu kita lakukan. Setelah itu kita cocokkan lagi dengan BKN, apakah dia PNS bukan. Setelah itu kita cocokkan lagi dengan BPJS Tenaga Kerja, apakah dia gajinya di atas UMK atau bukan. Kemudian apakah dia termasuk di AHU, tadi saya sampaikan, itu. Seperti itu, jadi kita ngeceknya seperti itu, sebelum kita yakin bahwa itu berhak untuk diberikan. Kemudian saya mohon izin, saya tidak kalau saya turun biasanya kalau itu ada dispute. Jadi misalkan perselisihan baru saya turun. Tapi kalau tidak itu pun saya selalu mengajak dari perguruan tinggi. Jadi kalau ada perselisihan baru saya turun. Jadi kalau saya turun, yang mungkin Bapak itu memang karena orangnya harus saya tolong. Misalkan, kemarin saya nemukan di Sinja anak yatim, nggak ada orang tuanya, rumahnya itu di jurang begitu, saya masuk harus jalan kaki 1 kilo gitu, itu nggak ada orang tuanya, saya harus ngerayu dia, maukah kamu ikut di tempat kami? Jadi saya datang untuk itu, bukan itu lebih banyak seperti itu. Atau anak kecil-kecil yang diperkosa, kadang ini berkosa bapaknya gitu kan, kemudian ibunya bingung karena kadang anaknya disuruh ngaku, nggak boleh ngaku, sehingga kemudian karena kenapa ibunya nggak boleh anaknya nggak boleh ngaku, karena ketakutan nggak bisa makan. Itulah yang saya harus yakinkan bahwa dia dijamin oleh negara gitu, supaya dia anaknya tidak disuruh untuk tidak mengakui itu, gitu. Dan itu berkali-kali saya temukan seperti itu. Kemudian, ya BLT El Nino itu tadi sudah kami sampaikan bahwa itu sudah kami sampaikan memang ya itu bukan kami ngatur, tapi memang tanggal 6 itu ada ratas, tanggal 7 itu kebetulan di DPR, terus kami sampaikan sekalian. Jadi ada hearing ya, hearing seperti ya. RDP, raker, gitu. Ya kami sampaikan sekalian, begitu. Terus saat itu saya ngomong, waduh ini enggak nututi, kalau harus akhir Desember saya harus cair, saya enggak nututi. Saya minta saat itu gimana kalau dengan PT Pos, karena bank tidak mungkin, tadi sudah kami jelaskan dalam waktu 3 bulan, bank tidak mungkin mencairkan itu. Tapi itu sudah kelar, itu jumlahnya tadi berapa? 21.353. Seperti itu kakak. Kemudian 2023. Kemudian ya ini saya pikir sudah dijawab yang bantuan pangan beras dan dari Bappenas. Jadi bukan kami Pak. Sejak 2021 kami tidak menyalurkan dalam bentuk natura atau barang. Terima kasih. Cukup.
Silakan. Baik, terima kasih. Saya ingin konfirmasi satu saja, Bu Menteri Keuangan. Itu Perpres 76/2023 itu keluar setelah ratas itu atau sebelum ratas sudah keluar? Ratas tanggal 6 November. APBN untuk Perpres 76/2023. 76/2003 itu November 2023. Saya cek dulu tanggalnya? Pak, apakah tanggalnya Setelah atau sebelum tanggal 7? tidak terkait dengan itu sih Bapak. Kalau itu kan turunan dari undang-undang. Jadi kita menggunakan Perpres itu adalah rincian dari anggaran. Sedangkan kalau ada sidang kabinet dan kemudian memutuskan, dan dalam hal ini seperti Bappenas ditugaskan, mereka kan sudah punya alokasi anggaran yang ada di dalam. Mereka bisa menggunakan alokasi anggaran itu dahulu, dan kalau kemudian ada kekurangan, mereka bisa meminta tambahan anggaran. Itu mekanisme. Jadi Perpres turunan Undang-Undang APBN itu independen terhadap, artinya dia diturunkan dari yang di dalam undang-undang untuk rincian dari anggaran kementerian lembaga dan transfer ke daerah. Baik, terima kasih. Dari Prof. Arief masih satu. Bu Mensos, mohon maaf saya lagi. Sebelum Ibu jadi Menteri Sosial, apakah sudah ada program bantuan pangan beras? Ada Bapak. Waktu itu yang menyalurkan siapa? Dulu Kementerian Sosial Bapak. Oke, terus habis setelah Ibu jadi Menteri digeser ke Kepala Bukan Badan Pangan Nasional. Bapak. Mungkin Gimana? saya perlu jelaskan. Ya, supaya itu perlu saya dijelaskan jelasin. supaya Ya. clear. Jadi begini Pak, waktu itu sebetulnya diberikan kepada Kemensos. Tapi saat itu karena ada temuan BPK, nanti kami bisa sebutkan, yang tahun 2020 ada temuan BPK bahwa ada dispute harga karena kita menggunakan harga CBP. Kemensos menggunakan harga CBP. Tapi kemudian saya tidak tahu di lapangannya. Saya menerima temuan. Akhirnya saya sampaikan, kenapa BPK nanyakan, kenapa milih harga CBP, kenapa bukan HET? Itu yang saya tawar saat itu. Kenapa kalau saya menggunakan HET atau harga pasar, saya mau dan tidak ada biaya bungkus. Kemudian ternyata nggak bisa, harus menggunakan dana CBP. Akhirnya kami pun tidak mau karena saya juga khawatir ada temuan kalau menggunakan dana menggunakan harga CBP, saya sampaikan begitu. Oke. Jadi karena ada persoalan, kemudian Ibu sendiri yang Ya, menyatakan keberatan, Ya, terus betul. kemudian oleh Bapak Presiden digeser ke penanganannya Kepala Badan Saya Pangan Nasional. tidak tahu, mohon maaf, saya tidak tahu Oke. kemananya. Mungkin Ibu Menteri Keuangan tahu atau Pak Menko Ekwin? Yang mulia Bapak Arief, waktu bantuan sosial dalam bentuk beras itu dieksekusi dulu, ada juga keluhan mengenai kualitas beras. Karena itu biasanya yang menjadi masalah teknis, beras yang sudah lama ada di Bulog disampaikan dan kualitasnya sudah tidak bagus, sehingga menimbulkan persoalan reputasi bagi pemerintah. Pada saat peralihan menjadi bantuan dalam bentuk cash itu dilakukan untuk PKH dan kemudian bantuan pangan sembako, tapi dalam hal ini diberikan tetap tanpa dalam bentuk beras atau in kind, tapi cash kemudian untuk menciptakan perputaran ekonomi di masing-masing daerah. Sedangkan yang Bappenas itu dibentuk tahun 2022 merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 12 mengenai pangan, ketahanan pangan. Itu tujuannya memang cukup luas, kalau tadi saya sampaikan di dalam presentasinya,
termasuk di dalamnya adalah stabilisasi dari harga pangan, namun tidak hanya dari sisi harga, tapi juga pengadaan dan juga jumlah stok, distribusi, dan bahkan antar daerah. Bappenas sebetulnya mandatnya 11 komoditas untuk masalah ketahanan pangan. Namun untuk tahap yang pertama karena baru dibentuk tahun 2022, fokusnya hanya 3, yaitu beras, jagung, dan kedelai. Nah, untuk yang beras ini tentunya begitu masuk masalah ada El Nino, jumlah kurang, makanya koordinasi Bappenas dengan Bulog mengenai pengadaan beras bisa dari dalam dan dari luar negeri apabila jumlah stoknya tidak ada atau tidak mencukupi. Demikian. Ya. Jadi memang itu dibuat di dalam rangka ketahanan pangan termasuk nasional, stabilisasi harga. Salah satu aktivitasnya memang bisa memberikan bantuan pangan kepada kelompok tidak mampu. Itu sebagai salah satu aktivitas, tapi fokusnya sebetulnya adalah untuk stabilisasi harga dan untuk ketahanan pangan. Oke, terima kasih Ibu Menteri Keuangan, Ibu Menteri Sosial. Terima kasih. Baik, baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sebelum ditutup, ini ada pertanyaan